Hai, hari ini saya akan mengajarkan tentang sigma atau summation di matematika. Nah, sigma itu merupakan suatu huruf Yunani yang lambangnya seperti ini. Dia huruf besar ya. Jadi huruf Yunani ada huruf besar dan huruf kecil. Ini huruf besar dari sigma. Sigma ini di matematika dipakai untuk melambangkan suatu tambah-tambahan dari deretan angka yang mempunyai pola. Misalnya nih kita punya angka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah terus seperti ini polanya kelihatan ya, misalnya sampai 100. Nah, ini bisa dilambangkan dengan lambang sigma, yaitu jumlahan dari I, di mana I adalah dari 1 sampai 100. Jadi ini lambangnya seperti ini, huruf sigmanya ditulis agak besar seperti itu, kemudian artinya ya I-nya ini dari 1 sampai 100, kemudian dijumlahkan angka 1, 2, 3 sampai 100. Nah, misalnya ini bukan dari 1 tapi dari 2 seperti ini, maka I-nya bisa ditulis dari 2 sampai 100 kita jumlahkan semua I-nya. Jadi angka-angka yang di atas dan di bawah sigma ini menggambarkan batasnya, sedangkan polanya digambarkan oleh persamaan yang ada di setelah lambang sigma. Misalnya sekarang kita punya kasus yang lain, misalnya ada 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan seterusnya. Misalnya dalam kasus ini hingga 100 kuadrat. Nah, untuk kasus ini kita bisa tulis I-nya dari 1 hingga 100, kemudian pola yang kita jumlahkan adalah I kuadrat. Nah, perhatikan lambang I di sini dan di sini. I ini merupakan suatu simbol atau suatu indeks yang bisa diganti dengan huruf yang lain. Ini untuk beberapa orang sering disebut sebagai dummy index. Ya, misalnya kita mau ganti hurufnya bukan I, tapi kita mau ganti J. Boleh ya. Tapi harus disesuaikan. Kalau yang di sini J, maka yang di sisi lainnya juga harus J ya. Di sini harus sesuai. Atau misalnya ada juga orang-orang yang suka pakai N. Ya, boleh juga dirubah dengan huruf apapun yang jelas harus jelas, gitu aja. Ya, menyesuaikan. Seperti ini. Nah, selain untuk jumlahan angka, kadang-kadang sering juga dipakai untuk jumlahan variabel. Misalnya A. Saya beri nama A1 gitu ya. Jadi A1 ini suatu variabel gitu kan, bisa diganti suatu angka apapun. Bisa juga misalnya X1, X2 atau Y atau apapun, tapi ini ceritanya variabel A1 tambah A2 tambah A3 tambah terus hingga misalnya AN. Ya, misalnya AN, maka ini bisa ditulis sebagai sigma dari I sama dengan 1 hingga N, yaitu AI. Nah, ini tolong hati-hati pemakaian hurufnya. Tentu saja ini pakailah huruf yang belum dipakai di A sama N-nya ini, sehingga artinya tidak ganda. Ya, kita pakai huruf apa aja selain A dan N untuk kasus ini. Dan ini artinya I-nya ini jalan dari 1 hingga N, dan polanya adalah AI, ya, ditambah seperti itu. Nah, kadang-kadang ini tidak selalu mulai dari 1 ya, kayak tadi ini kadang-kadang mulai dari 2. Misalnya dalam kasus ini, misalnya kita mulai dari
bukan dari 1 ya. Misalnya kita mulai dari variabel M, di mana M ini lebih kecil dari N. Misalnya ini M plus 1, M plus 2, dan seterusnya hingga N, maka ini sigmanya ditulis sigmanya dari I sama dengan M sampai I sama dengan N. Ya kadang-kadang ada yang suka nulis I di sini juga, cuma ya tidak sering ada orang yang nulis kayak gitu. Jadi I sama dengan M hingga I sama dengan N, ini polanya adalah AI. Ini saya hapus saja ya. Nah, contoh yang lain lagi. Kadang-kadang juga variabelnya tidak cuma A, misalnya ada AI, A1 tambah kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3, misalnya seperti itu ya. Sampai berapa nih? Misalnya 10 sampai B10. Dalam kasus ini bisa ditulis I-nya dari 1 hingga 10, AI kali BI. Ya, misalnya seperti itu ya. Bisa juga nih, kadang-kadang kasusnya beda. Ini bukan mulai dari 1, tapi mulai dari B-nya mulai dari 2, misalnya. Misalnya nih, A1 kali B2, B3, 4, ini 11. Maka kasus ini polanya adalah I-nya tetap 1 sampai 10, boleh. Kemudian AI, BI plus 1 ya. Jadi persamaan yang di sini itu menggambarkan polanya. Dan ini tentu saja yang di atas, angka yang di atas dan di bawah sigma ini menggambarkan batasnya. Tidak cuma ini, kadang-kadang ada juga sigma-sigma yang saya tulis di sini aja. J misalnya dari 1 hingga N misalnya polanya seper J. Ya, seper J. Nah ini berarti jumlah-jumlahannya adalah J-nya dari 1 ya 1 per 1, tambah J-nya 2, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, seterusnya hingga 1 per N. Begitu. Nah, penulisan sigma ini bervariasi ya. Bervariasi. Ada juga yang suka menuliskannya, misalnya untuk kasus ini, sigma seperti J, kemudian dia tulis J, ini dari 1 hingga N. Ya, artinya sama, cuma dia ditulisnya di bawah di sini, ya dari 1 hingga N, kemudian ya seperti ini. Jadi dia cara nulisnya saja berbeda. Atau kadang-kadang ada kasus di mana ini tidak urut, ya tidak urut, tapi kita tidak urut dalam artian tidak 1, 2, 3, 4, tapi semua angka yang termasuk dari suatu himpunan. Ya, ini S-nya S besar, X-nya X kecil. Jadi ada angka yang merupakan elemen dari suatu himpunan. Nah, angka-angka yang dalam himpunan ini, misalnya himpunan S ini terdiri dari angka misalnya ya, 1, 2, 4, misalnya 5, misalnya ini tidak ada polanya khusus sih. Ya, jangan pakai titik-titik karena polanya tidak kelihatan. Misalnya S ini terdiri dari angka ini sehingga X ini berlaku atau dijalankan selama dalam himpunan itu. Dalam kasus ini misalnya polanya X berarti ini ditambahkan 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 begitu. Itu macam-macam cara menulis sigma. Nah, sekarang saya akan menerangkan beberapa sifat khusus dari sigma.
Misalnya kita punya angka C yang merupakan suatu konstanta. Ya, ini bayangkan suatu angka, bisa angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Kemudian kita melihat ada sigma dari I 1 hingga misalnya 5 gitu ya dari C. Nah, arti ini kita lihat di sini tidak ada I atau apa di pola sigmanya. Sehingga dalam kasus ini artinya adalah kita tambah C tambah C tambah C tambah C tambah C. Berarti ini saat I sama dengan 1, ini saat I sama dengan 2, ini saat I sama dengan 3, ini saat I sama dengan 4, dan ini saat I sama dengan 5. Ya. Jadi ini ditambahkan begitu saja angkanya. Dalam kasus ini berarti dia 5 kali C. Ya, jumlahnya ini kalau dari 1 sampai 5, berarti dia menjumlahkan C sebanyak 5 kali. Begitu. Saya hapus saja. Nah, misalnya nih angkanya bukan 5, tapi angkanya misalnya angka yang lain. Ya. Kalau ini 6 berarti dia tambah 6 gitu ya. Maksudnya tambah C sekali lagi dan seterusnya. Kalau N berarti dia N kalinya, dan tentu saja ini kita mungkin lebih baik tulis seperti ini, terus kita tuliskan N kali. Ya, ini adalah satu sifat dari sigma. Dapat dilihat di sini harus diperhatikan lambang-lambang sigma dengan jelas. Misalnya, oh tidak ada I-nya di sini. Berarti artinya sedikit berbeda kalau misalnya bandingkan ini dengan ini ya, I sama dengan 1 hingga N, ini misalnya hurufnya I. Perbedaan dari dua persamaan ini hanya satunya C, satunya I. Nah, kalau I tentu saja artinya beda. Dia artinya 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya hingga N. Ya, ditambah terus ya hingga N. Nah, kita akan belajar sifat sigma yang lain. Sekarang adalah linearitas. Untuk C sama dengan suatu konstanta, seperti tadi misalnya, kalau ada sigma dari apapun, ya ini 1 sampai N saja, biar mudah, C kali AI. Nah, ini kita bisa perhatikan bahwa di C ini tidak ada I-nya, ya. Dia suatu konstanta, sedangkan di A ini ada I-nya. Nah, C ini bisa keluar dari sigma gitu. Ini sebenarnya sama seperti dengan pola pikir mirip dengan tadi ini ya. Ini ada C di atas di sini, C-nya bisa keluar dari sigma hingga tinggallah N. Misalnya seperti itu, bisa dilihat seperti itu juga. Tapi ini C-nya ini seperti pengali aja karena memang semua angka A1 dikali dengan C. Itu sama dengan A1-nya ditambahkan dulu, baru dikali dengan C. Oh, saya tulis saja supaya jelas. Saya pilih batas yang mudah ditulis saja ya. Di sini misalnya saya tulis 3 gitu ya. Angka 3. Maka ini adalah C kali A1 tambah C kali A2 tambah C kali A3. Nah, C-nya ini bisa keluar. C kali A1 tambah A2 tambah A3. Nah, dalam kasus ini, maka bisa dilihat C-nya itu bisa keluar seperti yang saya bilang tadi. C bisa di depan di sini, dari 1 sampai 3, A, I. Nah, sifat yang pertama kita belajar adalah kalau tidak ada I-nya di sini, dia bisa keluar dari sigma. Dalam hubungan perkalian ya tentu saja. Sifat yang lain adalah penjumlahan. Misalnya kita punya sigma dari 1 sampai N, ini AI ditambah BI misalnya. Nah, dalam kasus ini ada I-nya semua ya, jadi jangan pernah
dikeluarkan dari sigma. Ini dua variabel ini. Tapi dalam kasus ini karena dia tambah-tambahan, maka bisa ditambahkan A-nya dulu. Kemudian baru ditambahkan B-nya. Ya, seperti ini ya, karena dia hubungannya tambah-tambahan. Gunanya buat apa sih mengerti persamaan-persamaan ini? Suatu saat nanti bila Anda dapat persamaan sigma yang cukup rumit dan kadang-kadang itu ada baiknya kita pisah-pisah seperti ini sehingga dalam menyelesaikan matematisnya lebih masuk akal, gitu ya, lebih mudah dikerjakan. Ini kalau plus, kalau minus juga sama. Ini kan A-nya semua plus dan B-nya minus ya, kali min 1. Sehingga ini juga sama, boleh diganti di situ, tinggal diganti minus. Sekali lagi, ini tidak selalu I ya. Kalau misalnya ini rumusnya N, terus kemudian ini AN, itu bisa artinya sama. Itu simbol yang dipakai itu bisa terserah, tapi harus konsisten aja ya. Konsisten dalam artian jangan I di bawah kemudian N di atas, itu artinya jadi berbeda. Yang di atas tadi adalah sifat linearitas ya. Linearitas mungkin saya tulis di sini saja, linearitas. Yang berikutnya saya mau menerangkan mengenai indeks shift. Saya tulis di mana ya, sini aja enggak apa-apa. Indeks shift. Indeks itu dari tadi yang I-nya ini ya, ini disebut indeks. I yang di bawah nih loh, yang di bawah ya, disebut indeks. Nah, indeks shift ini contohnya seperti ini, misalnya ada sigma. Dari saya pakai I apa N ya, pakai I enggak apa-apa. I sama dengan dari misalnya angka apa aja S sampai T ya. Jadi S ini bayangkan suatu angka bisa 3 sampai 4, 3 sampai 5 atau angka apapun. Kemudian di sini ada suatu fungsi atau angka. Ya saya samakan saja pakai A ya biar tidak terlalu bervariasi. A, I misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pengen mengubah indeksnya ini supaya persamaan jadi lebih simpel. Ya, misalnya AI-nya ini mau saya kurangi P, jadi I-nya dikurangi P, maka yang bawah ini semua I harus dikurangi P ya, pelambangannya sama, IP sama dengan S, IP, I minus P, sama dengan T. Atau memang seringnya ditulis sebagai AI minus P yang di sini dari I dari S plus P sampai T plus P. Ya, dari I-nya kan sama dengan T plus P. Ya. Nah, ada orang juga yang suka ngapalinnya seperti ini, kalau yang di polanya dikurangi, maka di batasnya ditambah, atau sebaliknya kalau di sini ditambah, di sini di minus, tapi ada juga orang yang lebih suka pakai cara di sini, yaitu indeksnya diganti yang sama semua, kemudian dia ya bisa merubah kemudian I-nya berapa. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ada kadang-kadang itu rumusnya itu akan jadi sangat mudah apabila misalnya sigmanya itu selalu mulai dari 0 gitu ya, I sama dengan 0 sampai berapa, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kebetulan aslinya ini misalnya 5, terus kita butuh I-nya sama dengan 0 supaya mudah, maka paling mudah adalah ganti indeksnya, ini dikurangi 5, misalnya S minus 5, terus yang atas ditambah 5 semua. Nah, dengan cara itu seringkali banyak persoalan yang akan menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang konsep yang berikutnya yang saya mau terangkan adalah konsep untuk membelah splitting. Maaf, saya lupa nih double T apa tidak ya? Kelihatannya tidak deh, splitting.
splitting ya. Ya enggak apa, intinya memisahkan. Jadi misalnya kita punya sigma seperti tadi dari I sama dengan S hingga T. Kemudian katakanlah nih di sini AI. Dalam kasus ini ceritanya, saya tulis di sini aja, S-nya lebih kecil dari T ya. Nah, ini kita bisa pisah, misalnya ini menjadi 2 sigma. Dari I sama dengan S sampai misalnya kita pilih huruf apa ya, R gitu ya, sampai R. Kemudian dari I sama dengan R plus 1. Nah, ini perhatikan splitting-nya ini harus ya lanjutannya, jangan sampai dijumlah I sama dengan R-nya 2 kali hingga T. Nah, dalam kasus ini R ini tentu saja harus dipilih di antara S dan T. Seperti ini. Nah, sekarang polanya jangan lupa ditulis AI, AI. Nah, memisahkan seperti ini seringkali akan lebih mudah dalam menghadapi soal karena misalnya ini cukup rumit gitu ya. S sama T-nya kemudian kita pisahkan, misalnya bagian negatif kita pisahkan, misalnya ini S-nya kan bisa juga negatif, kemudian bagian positif dipisah terpisah, kadang-kadang itu seperti itu, dan ini akan sangat bermanfaat untuk ya mengerjakan, membuat persamaan lebih simpel. Nah, untuk kasus, ya selain ditambah ini bisa juga kadang-kadang tuh kita butuh yang dikurangi. Saya beri contoh saja. Misalnya untuk sigma dari I sama dengan ST lagi saja, S sama T, AI. Nah, sekarang kita ingin, ini ceritanya S-nya ini lebih besar dari 0. Ya. Nah, sekarang kita ingin memisah ini dari I sama dengan 0 sampai TAI. Kita pengen bawahnya ini jadi 0 karena misalnya ada rumus jadi atau apapun yang lebih simpel jika 0, tapi kemudian kita bisa kurangkan itu jadi dengan pola yang sama dari I sampai 0 sampai S-1. Ya, sampai S-1. Dengan begini dia akan menjumlahkan dari 0 sampai T dulu, kemudian baru nanti hasilnya dikurangin yang sebelum S-nya. Nah, ini akan setara. Yaitu saya kira sifat-sifat penting dari sigma. Ya, sifat penting dari sigma. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa rumus spesial ya, spesial formula. Nah, ada banyak rumus-rumus spesial formula ya dari sigma yang sudah bisa Anda cari di internet juga banyak, tapi yang cukup sering terlihat misalnya rumus ini. Nah, ini kalau dikerjakan berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Ini kalau cari polanya dia akan setara dengan N kali N plus 1 per 2. Kita coba ya, misalnya N-nya 2. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Berarti N-nya di sini 2 tambah 2 plus 1 berarti 3. Berarti yang bagian atas nih itu 2 kali 3, 6. Terus dibagi 2 adalah 3. Misalnya seperti itu. Anda bisa coba itu. Misalnya yang lain. N-nya sama dengan 5. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Saya kira itu setara dengan 15. 15 dicoba di sini 5 kali 6 adalah 30, bagi 2 adalah 15. Jadi setara ya, seperti itu caranya. Dan ini ada ya sudah ada beberapa rumus yang sudah cukup terkenal dan sering dipakai. Itu kalau I-nya dikuadratkan, ini akan setara dengan N plus 1, karena ada kuadratnya dari 2N plus 1-nya, bagi 6.
Ya, pembuktiannya mungkin agak susah jika langsung sekarang. Kemudian yang pangkat 3, ini setara dengan n plus 1 per 2 dikuadratkan. Ya, sampai di sini jika Anda tertarik untuk I pangkat 4 dan seterusnya, orang sudah membuat polanya, sudah ada persamaan langsungnya. Nah, silahkan Anda searching saja di mesin pencari apapun. Tapi yang pangkat 4, dia setara dengan ini. Ya, cukup rumit yang pangkat 4. Yang pangkat 4 ini cukup rumit, tapi ya seperti itulah. Nah, ini adalah terutama yang kuadrat dan yang tidak kuadrat ini yang sering Anda mungkin pakai ke depannya. Nah, coba sekedar latihan atau sekedar untuk memancing pola berpikir, coba pikirkan apa bedanya 2 sigma ini. Ini 1 sampai 5. Berapakah ini? Kemudian kalau sigmanya ini berapa? Perbedaannya di mana? Satunya ada I-nya dan satunya tidak. Tentu saja kalau tidak ada I-nya berarti ini gimana? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali alias nih hasilnya 10. Sedangkan kalau yang di sini tadi kan 2-nya bisa dikeluarkan. Misalnya kalau mau dikeluarkan, saya kerjakan saja. Ya, 2-nya bisa dikeluarkan. Kemudian yang bagian sini Anda bisa pakai rumus yang di atas, yaitu n plus 1 per 2. Tadi kalau 5, 15 ya, berarti ini 2 kali 15 hasilnya adalah 30. Ya, hasilnya cukup berbeda dengan ada perbedaan I di sini. Nah, mengenai sigma sudah selesai di sini, namun saya ingin mengenalkan satu hal lagi. Ada juga yang namanya V. Ini juga akan mungkin sering kepakai, yaitu pi besar. Ini juga huruf Yunani, ya. Pi besar nulisnya seperti itu. Kemudian cara nulisnya sama, misalnya n dari 1 sampai 100. N ya kadang-kadang bisa juga I, boleh juga pakai hal-hal yang lain, bisa pakai N aja biar beda. Nah, kalau pi ini bukan penjumlahan, tapi kali-kalian. Ya. Pi ini kali-kalian berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali dan seterusnya sampai 100. Seperti itu. Jadi yang sering muncul satu tentu saja sigma, dia menggambarkan penjumlahan, kalau pi dia menggambarkan perkalian. Demikian video kali ini, tapi sebelum saya menutup video ini, saya ingin sekedar meringkas apa yang sudah kita pelajari. Ini adalah sigma, lambangnya seperti ini. Sigma ini sering dipakai untuk menggambarkan atau menuliskan rumus matematika yang berupa penjumlahan dan mempunyai pola tertentu. Polanya ditulis setelah lambang sigma dan batasnya sering ditulis di bawah dan di atasnya dari mana hingga mana. Kemudian lambangnya ini disebut indeks. Nah, indeksnya ini bisa menyesuaikan, bisa huruf apa saja, tapi memang harus sama, misalnya kebutuhannya di sini ya, kalau I ya harus I di sini. Ada beberapa contoh sigma. Kadang-kadang penulisan sigma tidak selalu sama di atas dan di bawah. Ada yang juga suka menuliskannya di bawah seperti ini, batasnya. Dan ada juga yang suka memakai
himpunan ya, lambang elemen dari suatu himpunan. Kemudian kita beralih ke sifat-sifat penjumlahan dengan sigma, yaitu kalau dia jumlahan dari konstanta seperti ini, dia punya sifat ya, dikalikan konstantanya sesuai dengan jumlah sigmanya. Kemudian jika ada perkalian konstanta dengan suatu fungsi atau suatu variabel, nah konstantanya bisa dikeluarkan dari sigma. Kemudian jika ada tambah-tambahan antara dua variabel, bisa dipisah sigmanya. Terus pengurangan juga sama, bisa dipisah. Kemudian kadang-kadang untuk menyesuaikan indeks, misalnya kita ingin yang di bawah ini sama dengan 0 atau angka tertentu, atau yang di atas sama dengan angka tertentu, kita bisa menyesuaikan indeks, tapi jangan lupa juga yang di polanya di sini harus disesuaikan. Ada juga konsep splitting, yaitu kita bisa membagi, misalnya S sampai T, kita bisa tambahkan dulu S sampai R, kemudian berikutnya R tambah 1 sampai T. Dengan begitu, dia akan terpisah, dan untuk kasus-kasus tertentu ini akan membantu. Dan untuk juga menyesuaikan batasnya, kadang-kadang dipakai konsep ini, yaitu diganti batasnya, kemudian dikurangi sebelumnya. Setelahnya ya, maksudnya sebelum S-nya. Jadi ini kan jumlahnya dari S sampai T, kita mau jumlahin dari 0 sampai T, kemudian dikurangkan dari 0 sampai S-1-nya. Ada beberapa formula yang cukup terkenal, misalnya dua ini sering dipakai, yang I dan I kuadrat, dan ada banyak sekali formula sigma yang lain yang akan mempermudah Anda dalam mengerjakan soal, tentu saja karena tidak perlu menjumlahkan satu persatu, tinggal pakai formula yang sudah ada. Nah, selain sigma, ada juga notasi yang namanya pi, yang dia bukan tambah-tambahan, tapi dia adalah perkalian antara bilangan yang mempunyai pola. Nah, tentu saja polanya bisa menyesuaikan di sini, dan batasnya juga bisa menyesuaikan. Konsepnya mirip dengan sigma, namun tentu saja hati-hati dalam memakai ini ya, batas-batas ini, lalu memakai linearitas, tentu saja mempunyai konsep yang berbeda. Namun untuk video kali ini saya cuma ingin mengenalkan kalau pi ini mempunyai arti perkalian. Ya, demikian video kali ini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.